Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alhamdulillah sudah selesai kajian surat Ad-Dzariyat. Yang terakhir kita membahas satu tujuan yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bahwa dan ini saya temukan bahkan langsung ya. Saya temukan langsung ada seorang ya, hanya pembantu rumah tangga ya. Pembantu rumah tangga yang berhasil mengumpulkan uang ya. Sekian puluh tahun dia bekerja di sebuah rumah tangga. Uangnya gajinya hampir nggak pernah berkurang ya, karena tiap hari makan ditanggung majikan, sakit tanggung majikan, baju tanggung majikan, semuanya uangnya utuh. Ya. Namun dia bertanya, sebetulnya hidupnya untuk apa? Ya. Terus mau apa? Terus akhirnya seperti apa? Nah, inilah yang disebut dengan soalun fitri. Pertanyaan yang sangat manusiawi bagi orang-orang yang tidak mau hidup dalam dalam genggaman syahwatnya ataupun dalam genggaman hal-hal yang merusak fitrahnya. Maka sebenarnya ayat ini merupakan jawaban. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jika kau bertanya-tanya hidup ini untuk apa, mau apa, akhirnya seperti apa, beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka baik di surat Ad-Dzariyat maupun di surat Thaha, Allah kaitkan beribadah itu dengan jaminan kehidupan, jaminan rezeki bagi manusia. Artinya siapa yang fokus dalam ibadahnya, maka insya Allah tanggung rezekinya. Maka kita penting memahami karakter ibadah. Karena masalah ibadah ini cukup sering mendapat pembulian ya. Karena itu ketika kita memahami muasafat ibadah, karakteristik ibadah, insya Allah kita tidak akan terkecoh ataupun teragukan karena pembulian ataupun syubhat tentang ibadah. Yang penting yang kita pahami al-aslu fil ibadati muharramun illa ma syara Allah.
beribadah itu aslinya tidak boleh. Kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau kamu boleh seperti ini. Kamu boleh melakukan ini, melakukan itu. Sebetulnya misalnya sholat sunat aslinya nggak boleh. Tapi kalau Allah katakan nggak boleh ya kalau lagi haid, saat haid tidak sholat, maka tidak sholatnya seorang wanita ya, saat haid itu ibadah. Ya. Sebagaimana kalau dia ngotot, ya, nggak asal mau sholat aja, nggak mengganggu kok, maka jadi haram, nggak jadi ibadah lagi. Habis sholat subuh, habis sholat asar, jangan sholat. Ya. Artinya jangan ada sholat sunat, sholat tambahan, kecuali sholat wajib. Masih ngotot juga, enggak saya ingin enggak menyia-nyiakan waktu, tetap sholat. Maka itu menjadi haram. Ya. Karena itu, karena sifatnya disebut ibadah apabila sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akal manusia tidak boleh ikut-ikutan. Ya. Mau masuk akal, nggak mau masuk akal, kalau itu sudah ya sudah ditetapkan, inilah ibadahmu, sudah selesai. Ya. Ya. Jadi terlalu sangat banyak ya bahwa dalam ibadah ini tidak boleh ada melibatkan akal ya, untuk membuat suatu keraguan. Yang membuat orang tidak bersuci hadas itu adalah sesuatu atau apa saja yang keluar dari depan ataupun dari belakang. Bubul atau kubul. Ya. Bubur atau kubul. Ya. Tapi yang harus disucikan, ya, yang harus disucikan adalah wajah. Ya. Nggak cukup. Ya. Nggak cukup yang disucikan tempat keluarnya najis. Wajah, tangan, kaki. Dan lain sebagainya. Ya, terutama karena kita baru selesai dari musim haji. Ya. Maka haji adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang jika dilogikakan ya, maka manusia menjadi merasa aneh gitu ya. Yang diungkapkan oleh sebagian orang, ngapain sih ya, batu kotak aja diputer-puter, hajar aswadnya diciumin, ataupun cuma dengan isyarat tangan, cuma benda. Ya betul. Ya. Tapi yang menyuruh kita memutari Ka'bah atau mencium hajar aswad Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ibadah. Jadi dan begitulah seterusnya ya. Apakah itu melempar jumroh, ya. Batu nggak salah ditimpukin oleh jutaan manusia. Yang masih mau melogikakan acara itu, ya bisa jadi menganggap ini orang nggak waras ya. Sekarang bentuknya tembok ya. Tembok kok dilempar-lempar. Ya, semoga para jamaah yang belum haji segera ditakdirkan oleh Allah bisa berhaji secepatnya untuk
Allah akan membuka rezeki-rezeki yang bisa mengantarkan hamba-hambanya menuju Baitullah. Jadi melempar jumrah, nginap di mabit di Musdalifah, semuanya nggak masuk akal. Berdiam di Arafah nggak masuk akal. Tapi itulah ibadah, mau masuk akal mau enggak, kalau sudah jelas ini Allah yang nyuruh, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, maka tidak ada lagi logis atau enggak logis. Itulah hakikat ibadah. Kemudian hakikat ibadah harus dilakukan dengan sebanyak-banyaknya. Dalam urusan sholat misalnya, belum sempurna ibadahnya kalau belum ada sunat-sunatnya. Ya. Dalam urusan puasa, ada wajibnya, ada sunnahnya. Semakin banyak dilakukan, maka semakin besar sifat ubudiyah, sifat penghambaan manusia itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu Allah jadikan Al-Quran agar sebisa mungkin dibaca sebanyak-banyak. Dan akan terjadi sebanyak-banyaknya dalam membaca jika manusia itu mau menghafal. Siapa yang menghafal akan tertuntut untuk mengulang-ulang. Ulang-ulang itulah yang membuat adanya ibadah baca Al-Quran yang dilakukan dengan banyak. Kemudian dilakukan sifat ibadah yang lain adalah dilakukan terus-menerus. Ya. Sepanjang hidupnya disebut dengan istiqomah. Ya. Disebut ibadah bila terdiri dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi ada makmurat, ada manhiyat. Nggak bisa salah satunya. Adalah yang penting saya sudah nggak berzina, nggak syirik, nggak membunuh. Betul, itu ibadah. Bisa nggak perlu sholat misalnya, nggak bisa. Jika kamu ibadah, kamu melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Termasuk ibadah sebuah perasaan bahwa manusia lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada apa yang dia miliki. Ya. Khusus masalah harta. Ya. Jadi orang berinfak, orang berzakat, orang bersedekah, itu disebut ibadah karena dia ingin menunjukkan bahwa Allah lah yang lebih saya cintai daripada harta ini. Termasuk semua yang dicintai. Ya. Allah akan menyediakan surga bagi seorang ibu yang bayinya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu tetap ridha, ya. Tentu sedihnya enggak terukur, ya. Ketika dia ridha, bagaimanapun Allah lebih saya cintai daripada bayi ini, terlebih toh bayi ini aslinya milik Allah, ya.
titipkan. Ya. Begitu juga yang punya pasangan. Pasangannya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ ada ibadah yang disebut dengan as-sabru 'alal bala, ya, sabar dalam menghadapi ujian. Maka sikap-sikap seperti inilah yang akan membuat rezeki manusia itu dijamin oleh Allah. Ma uridu min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Ya. Jadi salah kaprah dalam kehidupan manusia ya, akan mendapatkan rezeki kalau salat duha. Ya. Tapi qiyamul lail nggak dilakukan, salat wajib nggak dilakukan, maksiat tidak ditinggalkan. Terus sholat duha, kenapa? Biar rezekinya lancar. Maka tidak sepenuhnya benar, ya mungkin 1% aja benar. Dalam arti memang sholat duha itu salah satu daripada sekian banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat belum cukup jika seorang yang penting sholat duha udah hidupnya beres dalam 24 jam. Maka terhadap orang-orang yang tidak mau beribadah, ya, di surat di ayat ke-59 itu dikatakan fa inna lilladzina zalamu, ya, sungguhnya bagi orang-orang yang zalim. Maka disebut dengan menyakiti diri, ya. Semua kembali kepada keengganan untuk beribadah. Sungguhnya bagi orang yang zalim itu beribadah, dzanuban mithla dzanubi ashabihi. Siap-siap dia mendapat jatah, ya. Jatah seperti jatah, ya, orang-orang yang hidup, ya, mendapat jatah seperti teman-temannya. Siapa teman-temannya itu? Ya, nggak mau beribadah. Fala yasta'jilun, hendaklah mereka itu nggak usah, atau orang-orang yang tidak mau beribadah itu yasta'jilun, tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam apa? Nantangin. Mana buktinya kalau saya nggak ibadah terus hidup saya jadi nggak punya harta misalnya. Jadi saya nggak bisa makan hari ini. Mana buktinya kalau saya nggak beribadah saya langsung diazab misalnya. Ya. Itu yang biasa dilakukan oleh manusia yang justru perasaan itu sangat menyesatkan manusia. Nah, di ayat ini yang harus kita pahami pertama kata dzanub. Jadi dalam Al-Quran ada dzanub, ada dzunub. Ya. Dzunub dosa. Ya. Dalnya dhamma. Dzanub saya terjemahkan tadi jatah atau kalau dalam bahasa Arab ya, an-nasib, ya. Mendapatkan jatah. Jatah apa maksudnya? Jatah siksaan. Jatah kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa digunakan kata dzanub? Ya. Nggak yang populer saja ya, kalau jatah itu nasibun ataupun khalaqun di dalam lain. Piston. Tapi di sini menggunakan kata dzanub. Dzanub itu aslinya adalah ya, kalau dulu timba ya. Timba ataupun kalau sekarang ember. Jadi ember yang lebar, sebutlah misalnya garis tengahnya 75 cm, kemudian ada isinya, nah itu secara bahasa namanya dzanub. Jadi ketika Al-Quran mengatakan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, nggak mau beribadah, mereka mendapat jatah dzanub. Ya. Maka itu menggambarkan satu kepastian ya, kepastian bahwa mereka sudah disediakan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pastinya orang yang punya ember besar, yang pasti setiap hari diisi air, ya. Diisi air apa mencuci, apa buat persediaan. Sehingga ayat ini lebih memberi makna wa'id, makna ancaman ketika menggunakan kata dzanub. Inna lilladzina zalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim. Ya. Fala yasta'jilun, maka janganlah yaitu kegeeran ya, kegeeran. Mana nggak ada. Karena itu orang kegeeran ditegur oleh Allah dengan ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, jangan kegeeran kalau kamu nggak beribadah. Kayaknya hidup saya baik-baik aja. Ya. Mungkin kita sering melihat ya orang segitu jahatnya, tapi kalau urusan rizki mungkin ya dia melimpah gitu ya. Mungkin karena kekufurannya, karena kemaksiatannya, rezekinya melimpah ruah. Ya. Maka jangan sampai manusia merasa itu tidak adanya resiko atau adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu resiko orang yang tidak beribadah kepada Allah harus difahami oleh manusia ya. Bisa di dunia, bisa di akhirat, atau bisa dua-duanya. Atau dengan pemahaman nggak mungkin orang yang tidak taat kepada Allah ya, cepat atau lambat hidupnya enak, itu nggak mungkin. Siapa yang merasa begitu, fala yasta'jil. Nanti dulu yang terburu-buru. Mungkin hidupmu enak semua, tapi nanti justru ya yang sifatnya nggak enak itu ditabung oleh Allah ya untuk diberikan semuanya di akhir. Itu lebih bahaya bagi manusia. Dibuat selalu enak ya,
Sebagaimana Allah katakan, wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa karim innahum kanu qabla dzalika diadab dengan sebesar-besarnya. Kenapa? Karena dulu di dunia hidupnya enak terus, ya. Sehat terus, ya. Melimpah terus, pengen apa saja ada. Itu disebut dengan mutrafin. Tapi semua pemberian Allah itu tidak mengantarkannya dalam ketaatan atau ibadah. Jadi karena mutrafin kan wa kanu yusirrun 'alal hintil 'azim. Kemudian yang kedua, bisa segera terjadi di dunia. Sebagaimana Allah katakan, wala nudziqannahum minal 'adzabil adna. Aku akan berikan kepada manusia itu satu adab sejak di dunia ini. Yang harapannya dunal adzabil akbar, sebelum adab yang besar, yaitu di akhirat, la'allahum yarji'un, agar manusia sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran ataupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh manusia agar segera mengaitkan ya, antara satu bencana dengan kedurhakaan. Misalnya Rasulullah mengatakan begini, ketika perzinahan itu di mana-mana ada, bahkan dilegalkan, Rasulullah menjelaskan siap-siap manusia akan menghadapi berbagai macam penyakit yang tidak ada sebelumnya. Penyakit yang aneh-aneh. Hadits lain, ketika manusia terus-menerus meninggalkan Al-Quran, tidak dijadikannya sebagai pedoman hidup, maka siap-siap Allah akan memberikan kesulitan kehidupan, itu hilangnya keberkahan ya dalam suatu negeri itu. Nah ini manusia diharapkan langsung bisa mengikat ya, bukan melepaskannya, tidak mengikatnya. Oh terjadi banyak penyakit ini penyakit itu, ya udah wajar lah, memang udah zamannya. Oh ini terjadi pacaklik, terjadi utang yang sangat banyak, ya, emang sudah mungkin cara mengelolanya nggak benar. Tapi Al-Quran mengingatkan itu harus kamu kaitkan dengan inna lilladzina zalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun. Ya. Siapa saja yang perilakunya seperti kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Nuh, seperti yang dijelaskan di Al-Zariyat, dzanuban mithla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun. Dan tidak mustahil ya peringatan dari Allah atau adab dari Allah ya, ketika bentuknya itu suatu hal yang pahit ya, itu masih punya peluang untuk membuat orang sadar ya. Yang lebih bahaya dikatakan oleh para ulama, yang lebih bahaya ketika peringatan-peringatan itu sifatnya satu hal yang positif atau manis. Jadi semakin bermaksiat, semakin banyak rezekinya, semakin bermaksiat, semakin
semakin kufur kepada Allah, semakin sejahtera hidupnya, ya, sehingga dia melecehkan orang-orang beriman. Tuh, kami yang katanya nggak sesuai dengan Al-Quran, hidup kami bagus, sementara kalian yang beriman hidupnya nggak bagus. Yang disebut dengan zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina kafaru fawqahum yaumal qiyamah. Karena itu bagi orang beriman, setiap tambahan nikmat itu selalu diwaspadai. Jangan sampai jangan karena nikmat ini saya tidak lagi ingin beribadah. Karena nikmat ini saya jadi lebih pelit misalnya. Padahal dulu waktu uangnya sedikit sering bersedekah, berinfak. Ya. Semakin bagus rumahnya, semakin malas ibadah. Ya. Maka sungguhnya itu bisa disebut sebagai uqubah, sebagai pemberian sanksi oleh Allah pada manusia akibat ketidaktaatannya dengan hal-hal yang manis, hal yang menyenangkan. Dikira nggak ada apa-apa. Tentu dalam kondisi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, ya, sekecil apapun dalam dirinya meninggalkan sebuah ketaatan, maka dia khawatir itu adalah hukuman dari Allah atas dosa-dosa. Kemudian fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Maka celakalah orang-orang kafir itu, ya, saat mereka menghadapi hari yang dijanjikan kepada mereka tentang balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita berhasil menyelesaikan surat At-Taryat. Ayat 60 merupakan penjelasan realisasinya. Celakalah jika orang beriman itu sudah dikasih peringatan, atau manusia itu sudah dikasih peringatan, ya, tidak kunjung sadar, tidak kunjung bertaubat, kunjung taat kepada Allah, maka resiko-resiko yang hukuman-hukuman yang dijanjikan oleh Allah cepat lambat itu akan dirasakan oleh manusia, dan saat itu terjadi fawailun, celakalah manusia. Kenapa? Karena tidak ada lagi, ya, kesempatan bertaubat, sadar. Saat itu yang dirasakan hanyalah realisasinya semua ancaman Allah Subhanahu. Karena Al-Quran menginginkan hal-hal yang sifatnya preventif. Ya. Sebelum terjadi ini, lakukan ini. Sebelum terjadi ini, lakukan ini. Dan seterusnya. Karena dzanuban mithla dzanubi ashabihim dalam Al-Quran, ya, sampai dijelaskan jenis-jenisnya, ya. Jenis dzanuban mithla dzanubi ashabihim, kaum Nuh ditenggelamkan. Kaum Ad dihancurkan dengan angin hawa yang dingin. Kaum Lut dihancurkan dzanubannya dalam bentuk jatah hujan batu. Amtarna alaihim hijaratan min sijil. Allah segera menyadarkan manusia, khusus kaum muslimin yang masih banyak belum
menyadari bahwa tidak melaksanakan Al-Quran dalam kehidupan itu merupakan fa'inna lilladzina zalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun wa wailul lilladzina kafaru min yaumihim alladzi yu'adun. Shadaqallahul azim. Selanjutnya surat At-Tur. At-Tur aslinya adalah artinya gunung, walaupun sudah menjadi nama gunung. Secara bahasa At-Tur itu gunung, tapi dalam bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Jadi Al-Quran memang memuat bahasa-bahasa orang Yahudi, ya, untuk menyadarkan bahwa Al-Quran ini sebetulnya merupakan kelanjutan kitab Taurat. Artinya ya, istilah-istilah yang biasa dipakai oleh Taurat digunakan oleh Al-Quran. Ya. Ada At-Tur, ya, ada apa lagi? Ada Al-Yam. Ya. Kita baca kisah-kisah tentang Musa alaihissalam. فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. Al-Yam artinya laut dalam bahasa Yahudi. Itu sudah dimasukkan Al-Quran sehingga menjadi bahasa Arab. Ya, apa bedanya dengan Al-Bahr? Al-Bahr sifatnya lebih umum. Ya. Dalam Al-Quran, Bahr itu bisa menunjukkan kejadian ditenggelamkannya Musa. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Ya. Bisa juga Bahr itu ya, laut dalam arti yang menyimpan banyak kekayaan yang sudah seharusnya manusia bersyukur. Wa huwa alladzi sakhkhara lakumul bahra tajriyal fulku fihi bi amrihi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Sedangkan al-yam yang artinya laut tidak digunakan oleh Allah kecuali ada nuansa yang menakutkan. Ibu mana yang nggak khawatir, yang nggak takut ketika dia menghanyutkan bayinya. Bagaimana saat Fir'aun tenggelam, ayatnya pakai faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Laut itu telah menggulungnya, ya, sehingga Fir'aun tewas dalamnya. Nah, itulah pengertian At-Tur, ya, yang kemudian jadi istilah nama gunung. Seperti Nur Zaitun wa Tur Sin. Lengkapnya ditambah kata Tur Sinin, Tur Saina, itu bidahnya wa syuburul lil. Surat At-Tur ini surat yang punya banyak cerita gitu. Lebih khusus cerita kehidupan. Ada namanya sahabat Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini seorang kafir Quraisy dari Makkah yang tertawan saat perang Badr. Maka saat ditawan itu, saat dipenjarakan itu, ya,
dia mendengar tilawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam surat At-Tur, ya, surat At-Tur saat sholat maghrib. Maka semua yang disampaikan, yang dia dengar itu, dia merasakannya seakan-akan sebentar lagi terjadi kepada dirinya. Inilah ya, salah satu bentuk tadabbur. Ya. Tadabbur itu adalah dengan cepat mengaitkan ayat itu dengan dirinya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Kalau dia merasa itu saya yang dipanggil. Maka Jubair bin Mut'im seperti itu juga. Ketika dia mendengar firman Allah yang disebut di ayat yang ke-7 ya, inna azab rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Rabbmu itu pasti terjadi. Maka Jubair bin Mut'im langsung merasa ya, bagaimana kalau terjadi hari ini pada dirinya. Begitu juga saat dia mendengar ayat yang ke berapa itu? Yang ke-44. Wa iyyarau kisfam minas sama'i saqitayya yaqulu sahabun markum. Ya. Kata Jubair, ya, aku merasa seakan ya, kalau saja aku bangun dari tempat dudukku itu, adab itu sudah ada sudah menimpa diriku. Sehingga dari situlah dia masuk Islam dengan mendengar ayat ini. Maka bagaimana ayat ini bisa menghasilkan rasa takut seperti itu? Yang sebenarnya seorang muslim lebih harus lagi merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Jubair bin Mut'im. Nah, itu kembali kepada bagaimana dia meyakini sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau dalam bahasa kekinian pentingnya mempelajari sirah. Ya. Bahwa semakin banyak pengetahuan kita tentang sirah, itu semakin menjadikan orang beriman itu bertambah keyakinannya terhadap Allah. Ya. Sirah yang difahami oleh Jubair bin Mut'im saat itu adalah Muhammad itu kan kalau bicara nggak pernah bohong, nggak pernah meleset. Ngomong begini, ya. Jadi ketika dia mendengar Rasulullah sholat maghrib dan dia katakan, tidak pernah saya dengar sebuah lantunan yang sangat indah ketika saya mendengar Rasulullah sholat maghrib. Dengan membaca At-Tur. Atau istilahnya ya, popularitas Rasulullah yang disebut dengan Al-Amin, ya, pasti benar ucapannya ataupun janji-janjinya. Maka itu ketika dia mendengar bacaan Quran Rasulullah, maka terpadukan antara kebenaran firman Allah dan kebenaran pribadi pembacanya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dimiliki oleh semua orang kafir Quraisy. Ya. Ada yang dari keyakinannya itu menindaklanjuti, wah ya kalau benar
Ini pasti benar ini, kalau benar bahaya hidup saya. Dia masuk Islam. Ya. Ada yang tidak mau menindaklanjuti. Ya bodoh amat. Ngomong apa kayak dia. Ya. Seperti siapa? Seperti anaknya Abu Lahab. Anaknya Abu Lahab itu bapaknya. Ya. Siapa namanya? Utbah wa Syaibah. Ya. Utbah ini intinya menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah nyaris, ya, nyaris meludahi wajah Rasulullah, walaupun nggak kena, ya. Sampai Rasulullah mengatakan, ya, semoga kamu diterkam binatang buas. Maka kata ayahnya begini, anakku, kalau Muhammad sudah ngomong begitu, sulit kamu untuk bisa menghindari, ya, ancaman. Wah enggak ya, kami akan selalu kami akan selalu menyewa pengawal-pengawal yang hebat, ya. Bisa 100 orang manapun dia pergi selalu dikawal oleh banyak orang. Maksudnya apa? Mengantisipasi, ya, jangan satu saat apa yang diancamkan oleh Rasulullah SAW itu terjadi. Kata ayahnya enggak mungkin. Jadi dia hidup selalu dalam ketakutan antara percaya nggak percaya. Percayanya sebetulnya itu ucapan Rasulullah yang pasti benar. Tidak percayanya kan saya bisa lakukan berbagai macam pengawal. Sampai di satu malam dia nggak bisa tidur. Ya. Seakan merasa betul sebentar lagi akan ada binatang buas yang akan menerekamnya. Maka dia katakan kepada pengawalnya, kalau sampai besok pagi saya masih hidup, tidak terjadi apa-apa, kalian akan saya kasih bonus istilahnya. Kasih hadiah tambahan selain uang sewa menyewa, selain uang sewa menjaga putra daripada Abu Lahab. Tapi ternyata binatang buas itu sebagian meriwayatkan itu harimau, ya, itu lebih kuat, lebih mampu, ya, tetap menerkam Abu Jahal. Ini peristiwanya jauh sebelum hijrah. Ya. Sementara Jubair bin Mut'im ini peristiwanya setelah hijrah atau setelah perang Badar, berarti tahun 2 hijrah. Nah, banyak masyarakat banyak mengambil pelajaran dari kejadian anak Abu Lahab. Kisah yang terkenal juga di ayat ini, ya, adalah ketika Umar radhiyallahu an di malam hari, ya, inspeksi kondisi masyarakat sampai dia mendengar salah satu rumah membaca ayat ini, ya, dalam salat malamnya. Ini riwayat bisa dibaca di dalam Tafsir Ibnu Katsir, ya. Maka setelah sampai kepada ayat inna azab rabbika lawaqi', maka Umar mengatakan qasamun rabbil ka'bati innahu lawaqi'. Sungguh demi Allah pemilik Ka'bah, sumpah-sumpah itu pasti terjadi. Inna azab rabbika lawaqi'. Azab Allah itu pasti terjadi. Maka beliau yang gagah, ya, yang perkasa itu
karena ayat ini langsung lemes, nggak bisa bangun lagi sampai ditemui oleh para sahabat dan diangkat pulang. Bahkan setelah itu riwayat mengatakan lemesnya itu sampai dia rasakan selama sebulan. Nah, riwayat ini menjadi pembahasan khusus oleh penulis fi Dhalalil Quran. Apakah ya harus begini orang kalau tadabbur Quran harus ya sampai lemes, sampai nggak bisa ngapa-ngapain? Ya. Ada tabi'in namanya Ibnu Abi Aufa karena tadabburnya sampai mati. Tapi sholat subuh ya, lagi sholat subuh Ibnu Abi Aufa ya, sampai pada ayat ya. Fadzalika yauma idzin yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Langsung kharra maghsyian mata. Langsung tersungkur langsung mati. Maka sebagian ulama mengatakan ini hanyalah kondisi yang sangat sangat jarang ya, sangat pribadi bagi seorang Umar ataupun Ibnu Abbas. Sangat personal. Yang terkadang nggak bisa dihindari bagi sebagian orang yang memang punya kecenderungan seperti ini. Ya. Esensinya adalah kembali kepada rasa takut kepada Allah. Selama rasa takut kepada Allah ada, walaupun katakan tidak pingsan, tidak sampai mati, maka sebenarnya seseorang sudah melaksanakan keharusan tadabbur ayat Al-Quran. Ataupun penting bagi seorang bagaimana dia bisa ya, sesekali, apakah setahun, apakah 2 tahun, pernah merasakan sebuah kondisi yang merasa ternasihati sangat kuat oleh ayat itu. Ya. Jadi sesekali penting manusia itu berusaha ya. Bagaimana rasanya ayat itu betul-betul menusuknya. Seperti yang diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salatnya mengulang sampai sejaman lebih ya. Ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Akhir surat Al-Maidah. Ya. Ataupun salat yang lain Rasulullah begitu terpukul oleh sangat tersentuh oleh ayat di surat Al-Jathiyah. Am hasibal ladzina jatarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina wa shalihat. Ini semua ditentukan oleh apa? Indikasi semakin tingginya ketaatan manusia. Ya. Semakin tinggi ketaatan manusia, semakin tinggi rasa takutnya. Sebaliknya, semakin banyak dosa, semakin lemah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan peluangnya untuk merasakan seperti Umar atau Rasulullah dalam di sholat tidak terlalu menjadi ukuran ketika sholatnya rame-rame berjamaah, kok sholatnya nggak ada tangisannya misalnya, itu ukuran. Karena bagi manusia yang lain ya, nggak nyaman ya, dirinya harus diketahui, oh masya Allah, sebagian orang, sebagian yang lain mau sendirian mau rame-rame ya memang selalu bersentuh gitu.
Bagian yang lain hanya mau mengaktifkan sentuhan-sentuhan itu ketika sendirian di rumah, nggak ada yang tahu, seperti Imam Al-Asma'i, ya, dia lebih suka ya, merasakan dampak-dampak tadabbur itu saat dalam kesendirian. Ya tentu sebelumnya ada pemahaman, pembiasaan, sehingga Allah berikan ya, untuk tadabbur yang dalam seperti yang dirasakan oleh Umar ataupun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, itulah sedikit muqaddimah ya, daripada surat At-Tur, cerita-cerita yang ada. Rasulullah membacanya dalam salat maghrib, ya. Sehingga jika seorang membaca surat At-Tur, surat maghrib, ya, maka seharusnya secara jamaah tidak mengeluhkan ya. Kalau sholat maghrib kok bacanya surat At-Tur ya, lumayan panjang, ya, 2 halaman. Bahkan seharusnya kaum muslimin tidak mengeluhkan kalau saja imam sholat maghribnya Al-A'raf. Ya. Dan itu ada diriwayatkan Rasulullah dalam sholat maghribnya menghatamkan Al-A'raf. Terus saja dilakukan itu salam-salam, bentar lagi adzan Isya. Ya tentu hal-hal seperti ini tetap mengikuti petunjuk-petunjuk fikihnya, ya. Melihat jamaahnya ada orang tua enggak, ada yang sakit enggak, jamaahnya ada musafir enggak. Artinya baik diperlakukan dengan jamaah yang khusus. Ya, misalnya jamaah peserta mukhayyam Al-Quran misalnya. Yang udah pastilah hadir mukhayyam misalnya pasti yang sehat. Pasti nggak ada niatan segera mau pergi kemana, sehingga betul-betul sholatnya apa kata imam deh, ya. Imam mau pendek ayo, mau panjang ayo, ya. Tapi dalam kondisi jamaah yang heterogen, ya, kembali kepada hadis Mu'adz, ya. Rasulullah melarang memanjangkan bacaan suratnya. Gimana memahaminya kalau begitu? Ya. Itu ketika jamaahnya masih banyak orang awam, ya. Belum semuanya paham Al-Quran, keimanannya belum baik, sehingga jangan sampai sholat jamaah itu membuat orang kesel, kapok. Itu juga harus terus diarahkan untuk belajar Al-Quran, karena kalau masih tahu gitu ya, mungkin dia nggak berkenan, tapi tahu bahwa kalau ada imam baca surat At-Tur dalam surat maghrib, ya, dalam surat maghribnya ini karena mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, sehingga dia bisa memaklumi insyaallah. Ya. Demikian sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.